Pemirsa, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem pada hari Sabtu waktu setempat. Ya, mereka menyuruhkan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Ya, perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak. Dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gunung gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Das-e Kafir serta Das-e-Lut. Di tengah juga tersebar banyaknya dataran tinggi. ribu pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Pemirsa, gelombang serangan terbaru Iran kembali menghantam wilayah permukiman Israel di Kiryat Shmona dan beberapa kota lainnya. Kerusakan bangunan dan infrastruktur dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Serangan rudal Iran menghantam bangunan di Haifa, wilayah yang pendudukan Israel menyebabkan 10 orang terluka.
Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Ya, sebagai balasan Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Pemirsa, IRGC mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika Serikat yang hilang di Isfahan, selatan Iran. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh. Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap. Sementara pasca klaim pasukan Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer, Presiden Donald Trump merilis melalui sosial media pribadinya pendaratan 2 pesawat militer HC-130 Combat King 2 yang mendarat di wilayah Timur Tengah. Dari rekaman video, nampak juga helikopter HH-060 Pave Hawk terbang rendah di wilayah Iran yang diduga kehadiran kedua pesawat tersebut dikaitkan dengan misi pencarian dan penyelamatan.